Hai Sobat Aibantu, kembali lagi di kelas Perbankan Syariah. Mulai kelas ke-17 ini hingga kelas ke-28 mendatang, kita akan mendiskusikan lebih mendalam tentang beberapa pembahasan terpenting mengenai syariah dan asas-asas yang menjadi pedoman dalam mempelajari keuangan Islam. Apa itu syariah? Fikih dan usul fikih, sumber-sumber dalam memahami syariah, maqasid syariah, 5 kaidah fikih terpopuler, dan peran ijtihad serta mujtahid dalam keuangan syariah adalah topik-topik menarik yang akan kita kupas dalam rangkaian kelas ini. Sobat tentu sering sekali mendengar kata syariah, bukan? Sebenarnya apa sih syariah itu? Nah, sebelum kita melangkah ke tahap yang lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui secara mendalam apa maksud dari kata syariah itu sendiri yang akan dibahas dalam kelas kali ini. Kita akan membagi pembahasan menjadi 2 topik, yaitu pertama, definisi syariah serta pembagian lingkup hukumnya. Kedua, penggunaan kata syariah dalam keuangan Islam. Baiklah Sobat Aibantu, mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas definisi syariah secara etimologi dan terminologi, serta pembagian lingkup hukumnya. Syariah secara bahasa berarti jalan yang lurus. Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air atau jalan lurus yang harus diikuti. Al-Quran telah menggunakan kata syariah yang tertuang dalam Quran Surah 45 ayat ke-18 yang artinya, kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad mengikuti syariah atau peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Definisi yang komprehensif dari kata syariah adalah sekumpulan hukum yang bukan hanya mengatur masalah ritual ibadah, tetapi juga mengatur seluruh aspek dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam. Transaksi jual beli di pasar, produk-produk perbankan syariah, pasar modal syariah, semua diatur dan dilandasi oleh Quran dan Sunnah sebagai rujukan dari hukum syariah tersebut. Syariah yang berisi semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia dapat dibedakan menjadi 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama adalah al-ahkam al-i'tiqadiyah yang berkaitan dengan keyakinan yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi keimanan kita, seperti keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta zat dan sifatnya, para nabinya, dan hari kiamat. Kategori ini juga disebut tauhid. Yang kedua adalah al-ahkam al-akhlaqiyah yang berkaitan dengan moral dan etika, seperti perintah untuk berkata jujur, ikhlas, dan perbuatan baik lainnya. Kategori terakhir adalah al-ahkam al-amaliyah atau yang dikenal dengan fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau disebut ibadah dan hukum dan hubungan sesama manusia atau disebut muamalat. Contoh ibadah adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan contoh muamalah adalah jual beli, pernikahan, kegiatan atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas implementasi kata syariah dalam keuangan Islam. Dalam konteks keuangan Islam atau syariah, kata syariah secara teratur digunakan untuk menunjukkan aspek kepatuhan produk dan layanan keuangan Islam. Beberapa tahun terakhir terdapat 2 kata kunci yang umum digunakan oleh industri perbankan syariah, yaitu syariah compliant dan syariah based product. Syariah compliant product merujuk kepada produk yang berasal dari pasar konvensional. Kemudian produk tersebut dimodifikasi secara substansial agar sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan syariah. Ini biasanya dilakukan dengan memasukkan perubahan tertentu ke dalam struktur agar sesuai dengan syariah.
Contoh umum dari struktur tersebut adalah dalam akad ijarah atau akad sewa, ditambah dengan opsi untuk membeli aset di akhir akad yang juga dikenal sebagai al-ijarah thumma al-bay' atau ijarah al-muntahiyah bit-tamlik. Kontrak ini mirip dengan kontrak sewa beli atau hire purchase pada produk konvensional. Dari praktik hire purchase konvensional yang berkaitan atas aset yang dibiayai, segala resiko yang menempel di aset menjadi tanggung jawab nasabah, bukan lembaga keuangan. Sedangkan secara teori, dalam ijarah thumma al-bay', karena aset dimiliki oleh lembaga keuangan, maka resiko yang besar yang muncul dari aset ditanggung oleh lembaga keuangan syariah. Di sisi lain, syariah based product merujuk pada produk yang tidak berasal dari praktek konvensional, melainkan produk yang murni dan asalnya berbasis syariah tanpa ada perubahan struktur dalam produk tersebut. Contoh produk tersebut adalah produk yang memanfaatkan akad salam atau istisna. Jadi Sobat AI Bantu, menurut sudut pandang syariah, tidak semua produk dari lembaga keuangan dengan serta-merta tidak kita gunakan. Selama produk tersebut sesuai dengan aturan syariah, tidak melanggar hukum-hukum syariah, maka produk tersebut tetap diperbolehkan dalam syariah. Bagaimana Sobat AI Bantu? Sekarang kalian pasti sudah memahami definisi dan implementasi dari kata syariah dalam lembaga keuangan Islam, bukan? Nah, pada kelas selanjutnya kita akan membahas tentang satu komponen syariah, yaitu fiqih. Jadi, jangan sampai kelewatannya Sobat. Please stay tuned and keep on track. See ya, ilal liqa.